Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di sore hari ini ya, seperti biasanya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang isim yang mu'rab, betul ya? Ya, Betul Ustaz. betul ya. Kalau tanda-tanda i'rab sudah belum? Tanda fathah kasrah dhammah Mhm. sudah Ustaz. Sudah ya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke bagaimana menggunakan tanda-tanda i'rab tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya izin buka dulu filenya. Nah, ini ya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan tabel i'rab. Jadi fungsi rofa, nasab, dan jar yang sudah kita pelajari itu seperti apa begitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, catatan penting, tapi sebelum kita mulai masuk ke kalimat sempurna, kita perlu memperhatikan beberapa catatan penting. Yang pertama, kata kerja dalam bahasa Arab selalu mendahului pelaku, jadi dibalik. Itu misalnya kalau Zaid duduk, bahasa Arabnya duduk Zaid. Ya. Kalau Zaid pergi, bahasa Arabnya pergi Zaid. Zaid makan, makan Zaid, gitu dibalik. Bahasa Arab itu begitu. Ya, ini sudah jadi satu aturan yang baku, modelnya seperti itu. Yang kedua, kalau ada al, ya al jangan dikasih tanwin. Kalau ada tanwin, jangan diberikan al. Misalnya baitun ataupun al baitu. Jangan diambil dua-duanya, jangan al baitun gitu. Jadi ambil satu, mau al baitu atau baitun. Nah, contohnya seperti itu. Nah, lalu catatan berikutnya, kalau ada kosakata dihafalkan. Nanti di kelas Al-Munir ini kosakata itu sudah disiapkan supaya kita tidak membulak-balik buka kamus. Jadi kosakata disiapkan gitu. Nah, suaranya bising nggak dari saya? Enggak Tat, jelas Tidak. dan Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas Ustaz. Bagus ya, bagus. Soalnya ini di depan masjid banyak kendaraan. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan tabel i'rab rofa. Ini dia. Nah, kapan kita menggunakan tabel ini? Nah, kita mulai dari penggunaan i'rab rofa dulu. Ya, penggunaan i'rab rofa, ya, rofa ini digunakan ketika isim-isim ini, isim mufrad, musanna, jamu mudzakkar, jamu muannas, jamu taksir. Isim-isim ini berperan sebagai eh pelaku atau fa'il. Gitu. Maka pakai yang rofa ini. Ya. Contohnya seperti ini. Nama tidur, ya, siapa yang tidur? Aliyun, Ali. Ya, Ali tidur. Nama Aliyun, Ali tidur. Nah, kata kerjanya itu nama tidur. Tapi kita belum belajar ini. Kita fokus ke sini. Nah, di dalam kalimat sempurna ini, jumlah ini, kalimat sempurna itu jumlah seperti yang sudah kita pelajari di awal. Dalam jumlah ini, lafaz Ali dia berperan sebagai pelaku.
Maka kita tulis di sini Ali ini adalah fa'il gitu, pelaku. Satu. Jadi dianalisis dulu kedudukan ataupun peran dia di dalam kalimat tersebut. Nah, Ali ini berperan sebagai fa'il. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dan fa'il ini i'rabnya pasti rofa. Ini rumus yang sudah disepakati oleh orang Arab gitu ya. Pelaku fa'il itu harus i'rabnya model perubahannya harus ambil yang rofa. Jangan yang ini nasab, jangan yang ini. Itu sudah rumus baku. Setiap fa'il pasti rofa. Nah, kita tulis di sini. Nah, Ali jenis isimnya isim apa? Si mufrad. Isim mufrad. Nah, gitu. Isim mufrad karena Ali itu kan satu orang. Nah, isim mufrad. Si Jadi sudah mufrad muzakkar gitu ya. bagaimana? Itu. Si mufrad muzakkar. Kalau muzakkar muannas belum kita pelajari. Oh, Jadi enggak termasuk ke situ ya. isim mufrad dia begitu. Nah, gitu. Yang keempat baru tanda rofaknya apa? Ini. Dhammah. Nah, itu tanda rofaknya dhammah. Nah, gitu. Jadi di sini ditulis aliyun. Nah, seperti itu. Bisa difahami ikhwan akhwat? Bisa Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Nah, ada pertanyaan? Nah, ini contoh pertama. Kita ambil contoh lagi. Contoh kedua, jalasa duduk. Siapa yang duduk? At-talibani, dua orang murid. Nah, dua orang murid duduk. Jalasa talibani, dua orang murid itu duduk. Atau dua santri itu duduk. Nah, at-talibani berperan sebagai apa? Musanna. Fa'il. Fa'il. Berperan sebagai fa'il, sebagai pelaku. Nah, gitu. Jadi dia peranannya dulu disebutkan. Kedudukan katanya atau perannya, nah, fungsinya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Karena dua orang santri itu yang duduk, mereka yang melakukan perbuatannya. Nah, fa'il. Satu, fa'il ini i'rabnya rofa, nasab atau jar? Rofa. Harus ambil yang rofa. Harus rofa. Terus rofa itu sudah rumus baku ya. Setiap fa'il, setiap pelaku itu model perubahannya i'rabnya itu harus rofa. Jadi sekali lagi tidak bisa nasab, tidak bisa jar. Nah, kita tulis rofa. Tuh langkah kedua gitu. Baru langkah ketiga jenis isimnya, jenis katanya isim apa? Talibani. Musanna. Sana. Musanna karena kita sudah belajar identifikasinya ada ani belakangnya. Nah, berarti dia itu musanna. Nah, baru terakhir tanda rofanya musanna menggunakan apa? Alif. 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 Nah, ini alif ini nih. Saya pakai warna merah saja. Alif ini, talibani. Nah, ini adalah tanda rofanya. Maka kita tulis di sini tanda rofanya alif. Gitu. Bisa dipahami, ikhwan akhwat? Insya Allah. Allah. Insyaallah. Contoh kedua. Nanti ikhwan akhwat harus membuat tabel ini di kertas. Ya, apakah di kertas HVS atau kertas kosong wajib nanti setiap pelajaran ini akan selalu ada. Itu. Jadi saya tidak akan selalu menampilkan ini. Nah, nanti ke depan ini tidak akan ditampilkan lagi. Nah, kita sudah bisa menggunakan tabel ini. Lagi. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Al-muhandisuna, para arsitek. Nah, para arsitek itu duduk. Para arsitek itu duduk. Nah, al-muhandisuna dia berperan sebagai fa'il. Nah, sebagai pelaku. Karena mereka yang duduk.
Kalau fa'il, i'rabnya harus apa? Rafa, nasab atau jar? Rofa. Pak. Pak. Satu, langkah kedua. Langkah ketiga, jenis isimnya apa? Jamak muzakkar salim. Salim. Jamak mudzakkar salim, ada una. Tuh. Langkah keempat, tanda rofanya jamak mudzakkar salim pakai apa? Dhammah. Wow. Wow. Kita lihat di sini. Jamak mudzakkar salim, tanda rofanya yang ini. Maka di sini tanda tulis tanda rofanya waw. Ini nih, waw ini. Una. Ini adalah tanda rofa. Nah, sekarang coba satu orang. Nanti saya bantu untuk ininya langkah-langkahnya. Jalasat duduk. Siapa yang duduk? Al-ummahatu, para ibu. Para ibu itu duduk. Jalasatul ummahatu. Nah, silahkan. Ada yang mau coba? Karena Ustaz. Boleh, boleh. Bu Yuniar ya. Al-ummahatu berperan sebagai apa? Fa'il. Fa'il, satu. Fa'il ini i'rabnya rafa, nasab atau jar? Rofa. Rafa, betul. Dua. Terus ummahat ini jenis isim apa? Jama mu'annas salim. Betul. Nah, ini jamak muannas salim. Tanda rafanya jamak muannas salim pakai apa? Eh, eh, apa itu teh? Domah. Dhamma. Nah, ini betul. Nah, seperti itu ya, betul. Nah, begitu caranya. Coba lagi, syukran, jazakillah khair. Kita ambil. Khair. Ya. Ada lagi yang mau coba? Ana Ustaz. Ya, silakan, akhi Taufik ya. Saya bikin lagi soalnya. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Al-auladu, anak-anak. Anak-anak duduk. Nah, al-auladu berperan sebagai apa? Fa'il. Fa'il, pelaku. Mereka yang melakukan duduknya. Kalau fa'il, i'rabnya rafa, nasab atau jar? Selalu rofa. Lalu rafa. Jenis isim apa? Anak-anak. Al-aulad. Jamak taksir. Jamak taksir, betul. Jamak taksir, tanda rafanya pakai apa? Dhammah. Dhammah, betul. Ini dia jamak taksir. Tanda rafanya dhammah. Ini dhammahnya di sini. Di ujung. Nah, gitu. Baik, syukran. Alhamdulillah, mafhum. Lagi. Ada yang mau coba lagi? Anak Ustaz. Ada Bu Sahuni ya. Qama berdiri. Siapa yang berdiri? Al-aba. Para bapak. Ya, bapak-bapak berdiri. Ya. Al-aba berperan sebagai apa? Fa'il Ustaz. Betul. I'rabnya rafa, nasab atau jar? Rofa. Isimnya isim. Jamak taksir sepertinya. Betul, jamak taksir. Tanda rafanya apa? Domah. Dhamma. Betul. Ini ya. Al-aba, bapak-bapak. Kalau isim mufradnya abun, ayah. Jamaknya aba. Nah, gitu. Ada di Quran. Eh, apa tuh ayatnya? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihim aba'ana. Nah, aba'ana. Alaihi aba'ana. Contohnya di Quran ada. Saratis sayyaratu. Mobil itu melaju. Silahkan, ada yang mau coba lagi? Boleh coba? Boleh, benar dia. As-sayyaratu berperan sebagai apa? Saya Rotu berperan sebagai fa'il. Fa'il, dia yang melajunya. Nah, kalau fa'il, rafa, nasab atau jar? Kalau fa'il, rofa. Fa. Isimnya isim apa? Mobil? Saya Rotu Mobil isim apa? mobil satu. Berarti mufrad ya? Isim mufrad. Tanda rofanya isim mufrad? Tanda rofa. Tanda rofanya domah. Dhamma. Nah, betul. Di sini nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini.
Saya Ini rotu. yang kedua kemarin nggak ikut Ustadz, jadi sedikit agak. Oh gitu. Iya ya. Bisa disimak rekaman ya untuk murojaah insyaallah. Insya Allah. Ya. Jazakillah. Jazakumullah khair Ustadz. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Roja'a kembali. Siapa yang kembali? Al-waladani. Dua orang anak itu kembali. Al-walidani, kedua orang tua, afwan. Al-walidani, kedua orang tua kembali. Nah, kita ambil satu contoh lagi ya. Ada yang mau mencoba lagi? Yang lain? Saya coba Ustaz. Ya, silakan. Ada Bu Wiwi ya. Iya. Al-walidani berperan sebagai apa? Sebagai fa'il. Il, satu. Ya. Kalau fa'il, i'rabnya rofa, nasab, atau jar? Rofa. Rofa, dua. Betul. Terus jenis isimnya apa? Musanna. Musanna, betul. Tanda rofanya pakai apa? Alif. Alif, betul. Nah, ini musanna kan ada ani gitu ya identifikasinya. Nah, lalu tanda rofanya alif ini. Nah, mungkin ada yang mau coba lagi. Kalau sudah tidak ada yang mencoba lagi, kita lanjut. Kalau masih ada soalnya, masih ada stoknya nih. Istiqolat bangun. Siapa yang bangun? Hindun. Hindun bangun. Ada yang mau coba? Coba sekali lagi boleh tak? Boleh, boleh. Nah, kita coba. Hindun Alhamdulillah. berperan sebagai Hindun sebagai fa'il. il. Jenis i'rabnya rofa, nasab, atau jar? Iroknya rofa. Jenis eh, jenisnya masuk apa tuh? Hindun satu orang Mufrad aja. lah ya. Isim Satu mufrad. orang mufrad. Isim Tanda mufrad. rofanya apa? Tanda rofanya domah. Doma. Iya, betul. Sampai sini sudah paham semua? Atau ada yang belum paham? Insya Allah paham, Ustaz. Insya Allah. Nah, coba di murojaah video sebelumnya kalau misalnya agak belum nyambung gitu ya. Karena nahu itu dia seperti puzzle ya. Jadi kalau ada yang terlewat itu mungkin agak kesulitan. Gitu. Jadi Iya, di agak terbata Ustaz. agak terbata-bata. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi nasab. Kalau yang ini rofa ya, sekarang kita membahas tentang fungsi nasab. Nanti ini PDF-nya insya Allah di-share. Sekarang menggunakan tabel nasab. Ya, bagaimana menggunakan tabel nasab? Kalau tadi rofa. Nah, kita sudah tahu rofa di antara sampelnya adalah ketika isim-isim ini berperan sebagai fa'il ya, sebagai pelaku. Nah, sekarang untuk yang nasab ya digunakan tabel nasab ini ketika isim-isim mufrad musanna jama ini berperan sebagai korban atau maf'ul bi atau objek. Gitu. Contohnya misalnya akala makan. Ya, akala makan seperti biasa ya, harus kata kerja dulu sebelum pelaku. Akala makan. Siapa yang makan? Al-waladu, anak itu. Ya. Samakan ikan. Anak itu makan ikan. Akalal waladu, samakan. Al-waladu berperan sebagai fa'il, pelaku. Dia yang makan. Ini fa'il itu harus rofa. I'rabnya harus rofa. Jenis isimnya al-waladu isim apa? Fa'il. Jenis isimnya Mufrad. isim menunjukkan satu, anak itu. Mufrad. Nah, tanda rofanya apa? Doma. Doma. Ini. Rofanya Nah, ini dia. Isim karena dia fa'il jadi harus domah. Nah, betul. Tidak mesti domah, harus dilihat jenis isimnya. Kalau fa'ilnya kebetulan isimnya musanna, tanda rofanya alif. Gitu. Jadi Oh iya. kenapa dia domah? Karena dia itu adalah isim mufrad, makanya tanda rofanya domah. Itu seperti itu. Nah, sekarang samakan dia berperan sebagai objek. Di bahasa Arab namanya maf'ul bih.
Tanda rafa dhammah ya. Nah, gitu. Jadi disebutkan dulu peranannya. Ini juga kan di yang pertama sekali sebutkan fa'il, berperan sebagai fa'il. Samakan berperan atau berkedudukan sebagai maf'ul bih atau korban atau objek. Kalau maf'ul bih, i'rabnya rafa, nasab atau jar? Nasab. 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 Tidak bisa rafa, tidak boleh jar, nggak boleh, harus nasab. Ini rumus yang sudah paten ya. Nah, gitu. Ikan jenis isim apa? Mufrad. Ikan mufrad. Mufrad. Tapi Gimana? ikan itu bisa lebih dari satu kan Ustaz? Kalau lebih dari satu nanti musanna sama kani sama kaini. Dua. Oh iya. Tuh. Kalau jamak asmakun, jamak taksir. Nah, kita harus bisa melihat ciri khasnya yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Kalau musanna ada ani atau aini belakangnya. Kalau jamak muzakkar ada una atau ina belakangnya. Jamak muannas salim ada alif ta belakangnya. Kalau isim mufrad atau jamak taksir dilihat dari terjemahnya. Ikan cuma satu aja, bukan ikan-ikan. Nah, ini isim mufrad. Tanda nasabnya isim mufrad apa? Fathah. Fathah. Ini ada. Ini kita bisa lihat tabel ini. Gitu. Bagaimana? Masih bingung atau sudah paham? Insya Allah, Ustaz. Ya Allah, Sudah mulai dari lagi. Ustaz. Ya Allah, saya kasih contoh lagi. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, ada yang masih bingung? Siapa? apa Ustaz kalau nanya? Ini kan akalah fa'il, al-waladu apa? Akalah fi'il, al-waladu fa'il, samaka maf'ul gitu kan? Nah, susunan ini apakah setelah fi'il itu selalu fa'il atau setelah fi'il itu bisa maf'ul dulu? Apa gimana tuh Ustaz susunannya? Bisa maf'ul dulu. Yang penting fa'il pelaku harus di depan fi'il di sini. Boleh diseling sama yang lain, boleh langsung fa'il begini boleh. Jadi fa'il itu di depan fi'il. Jangan fa'il di belakang sini nggak bisa. Yang penting itu. Yang penting di depan fi'il, di depan kata kerja fa'ilnya, mau di depannya itu ada selingan yang lain atau tidak, yang penting ke depan. Gitu. Kalaupun maf'ulnya dulu setelah fi'il bisa. Bisa. Nanti kita bikin contohnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, kita coba lagi. Ba'a menjual. Siapa yang menjual? Aliun Ali. Baitan sebuah rumah. Ali menjual sebuah rumah. Ali berperan sebagai apa? Fa'il. Ya, pelaku, dia yang menjualnya. Kalau fa'il, i'rabnya rafa, nasab atau jar? Rafa. Yang warna merah ini. Jenis isimnya Ali, isim apa? Mufrad. Mufrad. Ya, tanda rafanya apa? Doma. Doma. Baitan, ya, berkedudukan berperan sebagai Maf'ul bih. rafa, nasab atau jar? Nasab. Isimnya isim apa? Isim mufrad. Tanda nasabnya apa? Fathah. Nah, gitu. Contoh lagi. Khotofat memetik, khotofatil bintu. Bintu itu anak perempuan. Nah, makanya kalau kita sering mungkin kalau ada orang meninggal fulanah binti, maksudnya anak perempuan fulan. Misalnya ada makam Fatimah binti Maimun. Makam zaman dulu gitu ya di Sumatera, Fatimah binti Maimun atau fulanah binti fulan. Anak perempuan. Memetik, khotofat memetik, al bintu anak perempuan itu, al azharo
azharon bunga-bunga. Ya, silakan yang ada keperluan. Al-bintu berperan sebagai Fi'il. fa'il. Fa'il. Itu fa'il. Kalau fa'il, i'rabnya rafa nasab atau jar. Rafa. Rofa. Jenis isim apa? Mufrad. Mufrad. Anak perempuan. Tanda rafa, Doma. Doma. azharon bunga-bunga berperan sebagai Maf'ul bih. Maf'ul bih. i'rabnya rafa nasab atau jar. Nasab. Nasab. Isimnya isim apa? Bunga-bunga. Zakar Jamak Salim. taksir. Taksir. Jamak taksir. Sir. Kalau musanna, ingat belakangnya ada ani Ada ani. atau Oh aini. iya. Kalau jamak mudzakkar belakangnya ada una atau ina. Nah, kalau tidak ada ciri khas belakangnya tapi banyak seperti ini bunga-bunga, ini jamak Jamak taksir. taksir. Oh iya jamak taksir. Tanda nasabnya jamak taksir? Fathah. Nah, ini lihat di sini. Nah, tanda nasabnya fathah. Nah, itu. Ada yang mau coba? Satu orang? Saya mau kasih soal. Anas. Ya, silakan. Ini Taufik ya. Coba saya bikinkan. Tu'allimu mengajar. Siapa yang mengajar? Al-ustadzatu, ustazah. Talibatin, para santriwati. Murid-murid perempuan. Ustazah mengajar murid-murid perempuan. Silakan. Al-ustadzatu berperan sebagai Fa'il. fa'il. I'rabnya Rafa. rafa. Isimnya Isim mufrad. mufrad, ustazah, satu orang aja. Tanda rafanya Doma. dhamma. Betul. Talibatin berperan sebagai Maf'ul bih. ulbi. Rafa nasab atau jar i'rabnya? Nasab. Nasab. Isimnya apa? Isimnya Ada alif tak? jamak muannas salim. Betul, jamak muannas salim. Ini nih. Tanda nasabnya apa? Jamak muannas Kasrah. kasroh. Nah, itu. Betul. Nah, ini ya tanda nasabnya. Betul. Masya Allah, jazakallah khair. Ada lagi yang mau coba? Siapa yang mau coba lagi? Siapa nih? Oh, silakan dulu. Bu Yuniar dulu ya mungkin ya. Enggak, silakan. Allama mengajar. Siapa yang mengajar? Al-ustadzu ustadz. Talibina murid-murid. Murid-murid lelaki. Ustaz mengajar murid-murid. Ya. Al-ustaz Fa'il. fa'il. I'rabnya Rofa. isimnya Isim mufrad. mufrad. Tanda rafanya Rumah. betul. Talibina berperan sebagai Maf'ul bih. i'rabnya I'rabnya nasab. sob. Isimnya ina. Jamak taksir. Ina. Una ina. Oh. Betul. Jamak muannas salim. Muzakkar. Anas ada Rifka. Afwan. Jamak mudzakkar salim. Betul ada ina berarti jamak mudzakkar salim. Salimnya saya hapus ya supaya nggak panjang. Tanda nasabnya jamak mudzakkar salim pakai apa? Iya. Pakai iya. Nah, ini dia. Nah, itu. Nah, seperti Tanda nasabnya kan kalau di tabel iya, sementara di kalimatnya tolibina itu akhirnya itu kan ina. Una atau ina itu identifikasi bahwa dia jamak mudzakkar salim. Ya. Terus naknya itu tidak berubah. Dalam segala kondisi mau rofa, mau nasab, mau jar selalu na. Qalibuna, qalibina. Nah, kira-kira yang dijadikan tanda perubahan itu kan yang harus berubah-ubah.
Kalau dijadikan tanda perubahannya na, nanti tidak ada perubahan. Nah, yang dijadikan tanda perubahan itu waw sama ya-nya. Gitu. Kalau una atau ina itu identifikasinya bahwa dia jamak muzakkar. Gitu. Nanti tandanya nunnya nggak dibawa, cuma wawunya atau ya-nya saja. Bisa difahami? Iya, iya, insya Allah. Gitu. Contoh lagi. Yuhibbu mencintai siapa? Al-walidani, kedua orang tua. Al-aulada, anak-anak. Kedua orang tua mencintai anak-anak. Ada yang mau coba? Silahkan Mana siapa? lagi Ustaz? Ya boleh, silahkan. Al-walidani, Fa'il. fa'il. Rafa nasab atau jar? Rafa. Rafa. Isimnya isim apa? Musanna. Musanna. Tanda rafa'nya Fathah. bukan? Ada di tabel? Fathah. Bukan Alif. fathah. Alif. Nah, tanda rafa'nya alif. Ini ya alif sebelum nun ini. Al-aulada berperan sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih. I'rabnya rafa nasab atau jar? Nasab. Nasab. Isimnya apa? Jamak taksir. Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, ikhwan akhwat. Ada Insya pertanyaan? Bagian satu lagi dong, Ustaz. Kita coba lagi. Rakibat sayyarah Ali. Ali naik mobil. Ya. Silahkan, ada yang mau coba? Enggak, saya Ya, Bu Nadia. Ya. Sayyarah berperan sebagai apa? Sayyarah berperan sebagai fa'il. Fa'il. Nah, kalau sayyarah sebagai pelaku berarti nanti mobil naik Ali. Betul Oh nggak? iya, iya. Nah, berarti ini pelakunya Ali berarti ya? Ini pelakunya. Berarti sayyarahnya apa? Keduduk peran Sayyarahnya berarti maf'ul. maf'ul bih. Nah, gitu. Ya, Kalau maf'ul oh, bih, iya. rafa nasab atau jar? Nasab. So, jenis isim apa? Sayyarah isim musanna. Tidak, kalau musana harus ada ani atau aini belakangnya. Artinya dua. Mobilnya cuma satu aja. Oh, gitu ya, sayyarah. Itu dia. Berarti mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad tanda nasabnya pakai apa? Tanda nasabnya isim mufrad pakai kasroh. Sayyarah seharusnya, tapi di sini nggak ada tandanya. Tandanya lihat di tabel bukan di harokat sini. Kan nanti kita baca Arab gundul. Nah, lihat di tabel ini. Tanda nasabnya pakai apa? Tanda Isim mufrad. kalau isim mufrad domah. Tapi kan Itu ini rofa. Kan kita kan maf'ul ini bih. nasab. Nasab. Iya. Isim mufrad. Tanda nasabnya Nah, ini bingung ini. Tanda Fathah. nasabnya kasroh. ini Apa dia fathah. fathah ya? Nah, kita kasih harokat. Kan ini rumus baca kitab. Nanti kitabnya gundul, kita yang ngasih harokat. Oh, ini fathah. Alasannya tadi. Maf'ul bih, nasab, isim mufrad, tanda nasab fathah. Nah, sekarang lanjut, Bu. Ali berperan sebagai apa? Ali tadi berperan sebagai fa'il. Tapi kalau fa'il itu kan harus I'rabnya domah. fa'il, rofa, nasab atau jar? Tulisannya di sini Alia. Kalau Alia kan masuk apa? Harokatnya, Bu. Belum ada harokatnya. Yang ngasih harokat Ibu. Oh, Belum ada harokatnya. belum harokat. Belum ada harokat. Berarti belum ya. Aliyu berarti ya. Fa'il harus runut dulu sesuai dengan rumusnya. Kalau fa'il, i'rabnya rofa, nasab atau jar? Kalau fa'il, i'rabnya rofa.
rofa. Nah, gitu. Dua. Jenis isimnya Ali isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Nah, tanda rofanya isim mufrad pakai apa? Di Pakai tabel. domah. Domah. Nah, itu baru Ibu bisa kasih domah Aliyun sini. Gitu. Jadi tidak mesti. Jadi gini. Tidak mesti setiap yang rofa itu harus domah. Tidak. Bisa saja alif. Kalau isimnya musanna. Bisa saja wawu. Kalau isimnya jamak mudzakkar salim. Itu makanya harus kita menentukan jenis isimnya. Tadi kita sudah tahu isim mufrad. Nah, tandanya di sini domah. Tanda rofanya. Nah, kita kasih domah sini aliyun. Bisa difahami? Berarti ini contoh yang ketemu fiil, maf'ul, sama fa'il. Ini contohnya ya Iya. Ustaz ya. Betul. Nah, ada di Quran kok nih. Kita coba insya Allah bisa langsung lihat ke Quran ya. Saya mau kasih contoh. Mohon izin mungkin bisa ditutup speakernya supaya lebih bersih suaranya. Kebetulan saya ini apa namanya untuk jadi hostnya nomornya hilang karena reset. Saya belum ada lagi nomor ininya klaim hostnya. Kenapa ya? Afwan. Ah, kenapa ya? Oh, Afwan. Keyboard saya mengunci. Kenapa ya? Kita lanjut dulu aja di tabel ini. Nanti kita akan buat contohnya insya Allah minggu depan. Ada yang belum paham masalah ini? Fa'il maf'ul bih? Sudah paham semuanya? Insya Allah paham Ustaz. Allah ya. Nah, sekarang fungsi jar satu lagi. Nah, cara menggunakan tabel jar. Ya. Saya belum ada untuk klaim hostnya. Yang jar ini digunakan kalau isim-isim mufrad musanna jama ini berperan sebagai keterangan. Keterangan tapi diawali oleh huruf jar. Nah, huruf jar. Istilah bahasa Arabnya al-majrur biharfi jar. Nah, apa saja huruf jar? Nah, ini huruf jar itu ada min artinya dari. Kemudian ada ila artinya ke. Kemudian ala di atas. Kemudian ada fi di dalam. Ada bi dengan. Ada li untuk. Ada an dari juga. Ada ka seperti. Nah, kalau ada huruf jar ini, maka isim yang jatuh setelah huruf jar ini dia majrur oleh huruf jar, majrur biharfi jar atau keterangan yang diawali huruf jar. Bahasa kitanya gitu, bahasa gampangnya begitu. Contohnya begitu. Contohnya begini. Tatbahu memasak. Ya, tatbahu memasak. Siapa yang memasak? Al-ummu ibu. Ya. Ibu memasak khudrawatin, sayur-sayuran. Fil matbahi di dapur. Ibu memasak sayur-sayuran di dapur. Nah, kita sampai sini dulu kita bisa mengerjakan al-ummu berperan sebagai fa'il. Kalau fa'il i'rabnya harus rofa. Isimnya al-ummu isim mufrad. Tanda rofanya dhammah.
Khut. Ya. Sisanya itu apa? Ya. Ini itu Ada apa namanya? ya. Ibu Ummu Atiyah ada? Yang beasiswa itu, yang santri berprestasi. Tahun ini bidang apa nanti? Kan kemarin bidang agama toh? Iya. Tanya nih guru tapi kira tidak ada orang urut begituan di sekolah. Allahu Akbar. Ibu Abi Kenapa nafas nggak saya ditutup itu? Enggak, karena Ibu Hardi yang bilang sudah daftar, sudah di sudah mi bede. Ummu Atiyah. Tolong Tahu besok ditutup. apakah bisa bekerja sama karena dari sekolah. Sekolah yang daftar orang. Khudrowatin. Itu yang akan dia berprestasi bukan mam. Khudrowatin dia berperan sebagai maf'ul bih. Mam, kamu Ibu bocor Bu, suara Bu. Khudrowatin maf'ul bih harus nasab. Ini maf'ul bih harus nasab. Nah, isimnya khudrowatin isim apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ada alif ta. Ingat, sebelumnya kita pernah belajar ciri khasnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim tanda nasabnya pakai apa? Kasro. Kasroh. Kasroh. Nah, ini dia. Nah, gitu. Lalu sekarang fi-nya namanya harf jar. Nah, karena ada fi harf jar, maka matbahnya namanya al-majrur bi harfi jar. Nah, supaya tidak panjang kita bilang majrur saja gitu. Itu dia itu di majrur itu ya gampangannya dalam bahasa kita dijadikan keterangan di awal huruf jar. Nah, majrur oleh huruf jar. Kalau majrur ini i'rabnya jar. Gitu. Isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Saya difahami, ikhwan-ikhwan? Insyaallah. Insyaallah. Boleh diulang lagi? Ulang lagi ya. Saya ambil contoh lain. Yaqra'u membaca. Siapa yang membaca? At-talibuna. Para santri. Kutuban kitab-kitab. Fil maktabati di perpustakaan. Nah, para santri atau murid-murid membaca kitab-kitab di perpustakaan. Kita sama-sama. At-talibuna berperan sebagai apa? Kalau fa'il, i'rabnya rafa nasab atau jar? Jenis isimnya apa? Talibuna. Jamak mudzakkar salim. Dzakar salim ada una. Nah, tanda rafanya jamu dzakar salim? Wow. Nah, ini tanda rafanya. Kutuban dia berperan sebagai kalau maf'ul rafa nasab atau jar? Nasab i'rabnya. Jenis isim apa? Kitab-kitab Jamak taksir. kitab. Jawa taksir. Tanda nasabnya? Fathah. Betul. Ini nih saya tunjukkan. Nah, ini tanda nasab. Fi harf jar. Nah, al-maktabatinya berarti majrur oleh fi. Nah, i'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Isimnya isim apa? Mufrad. Tanda jarnya? Kasroh. Nah, seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Insyaallah. Mafhum? Insyaallah. Nah, ini masih ada soal lagi nggak? Kita lihat. Nah, yazuru mengunjungi siapa? Al-waladu, anak itu. Al-walidaini mengunjungi kedua orang tua fil qaryah di kampung. Anak mengunjungi kedua orang tua di kampung. Al-waladu berperan sebagai namanya Rofa. ya. Doma. Isimnya dulu. Isimnya tanda rafanya Doma. Al-walidaini berperan sebagai Maf'ul i'rabnya
Nasab. jenisnya Musanna. jenis isimnya musanna. Musanna. Tandanya Salim. Ya. Iya. musanna. Bukan jamak mudzakkar, Bu. Musanna. Kalau jamak mudzakkar ina. Kalau musanna Ini aina. aina. Nah, gitu. Fi harf jar. Majrur. Berarti al-qaryati Majrur. i'rabnya Jar. Jar. isimnya Mufrad. dajarnya. Kasrah. Nah, gitu. Sudah paham? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ini tabel apa namanya dipelajari di kitab-kitab klasik yang kadang-kadang orang itu nggak paham. Misalnya dia itu mungkin kita sebagian kita ya sudah belajar di A, di B, di C gitu bahasa Arab, tapi kenapa seperti nggak ngeh gitu, ini nahunya itu sebelah mana sih yang saya belum dapat. Nah, sebenarnya di sebelah sini tabel ini dan cara menggunakannya seperti yang sudah saya contohkan itu. Nah, ini contoh lagi nih. Sekarang satu orang ada yang mau coba, yang lain mohon izin ditutup speakernya. Yang mau coba silahkan dibuka. Mana lagi, Ustaz? Nah, silakan. Oke. Yashtari membeli. Siapa yang membeli? Al-walidani, kedua orang tua. Komison, kemeja. Bidinaroini, bi dengan, ada bi itu huruf jar, bi dengan dinaroini, 2 dinar. Al-walidani, gimana? Fa'il. Fa'il. I'rabnya, Rafa. isimnya, Isim musanna. tanda rafa'nya, Alif. betul. Komison, Maf'ul bih. ulbih, i'rabnya, Nasab. isimnya, Mufrad. tanda nasabnya, Fathah. fathah. Bi, apa itu bi? Harf jar. Harf jar. Dinaroini, Majrur. jurur oleh bi. I'rabnya, Jar. isimnya, Sanna. tanda jarnya, Kasrah. ada tabel sini, busana. Ya. Ya, bukan kasrah, betul. Nah, itu. Ya ini, roy ini. Ya sebelum nun itu tanda jar. Nah, kita lihat. Terakhir ya ini, terakhir. Yusafiru safar, siapa yang safar? Al-muwazzafuna, para karyawan. Ilal yamani ke Yaman. Bitta'irati, dengan pesawat. Silahkan, ada yang mau coba satu orang? Nah, silahkan Bu Yuniar. Al-muwazzafuna berperan sebagai Fa'il. fa'il. I'rabnya, I'rabnya rofa, isimnya, jama mudzakkar salim, tanda rafa'nya, waw. tanda rafa'nya apa? Tanda rofanya waw. Wow. Nah, betul. Ila, Masuk ke harfu nggak Ustaz ini? betul. Harf jar, ini ada ila di sini di bawah. Jadi Harf bisa 2 ya? Nanti Bisa. lagi, oh iya. Bisa. Huruf jar bisa 2. Berarti al-yamaninya apa kedudukannya? Maf'ul bih. Tidak. Kan ada huruf jar. Oh, majrur. Afwan. Jurur oleh huruf jar. I'rabnya, rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Isimnya, Mufrad. mufrad, al-Yaman, negara Yaman. Tanda jarnya, Kasrah. asrah. Bi, apa itu bi? Harf jar. Harf jar lagi. At-ta'irati, Majrur. jurur oleh bi. I'rabnya, I'rabnya kasrah. jar. I'rabnya dulu jar. Yang ini. Jar. Terus jenis isimnya, pesawat, ta'irah, Pesawat mufrad. mufrad. Baru tanda jarnya, Kasrah. asroh. Nah,
Seperti itu ya, ikhwan akhwat, pelajaran di di sore hari ini. Jadi kesimpulannya fungsi rofa ya sementara ini kita bisa mendapatkan apa namanya memperoleh ilmu yang baru. Untuk rofa itu digunakan ketika isim mufrad musanna jama' ini berperan sebagai fa'il atau pelaku. Kalau nasob ketika berperan sebagai maf'ul bih atau korban. Kalau jar ketika berperan sebagai keterangan yang diawali huruf jar. Kalau bahasa aslinya al-majrur bi harfi jar. Huruf jarnya sementara ini disebutkan beberapa saja. Ada min, dari, ila, ke, ala di atas, fi di dalam, bi dengan, li untuk, an dari juga, kak seperti gitu. Nah, selesai itu tabel ini bisa kita gunakan. Nah, ikhwan dan akhwat, nanti coba di rumah membuat dari kertas HVS atau dari buku tulis tabel ini. Tabel ini dibuat, ini akan selalu dibawa di kelas, di sebelah kita akan selalu dipakai. Lama-lama juga hafal dengan sendirinya. Yang penting kita punya untuk bisa kita lihat, karena nanti tidak akan selalu saya tampilkan tabelnya gitu. Insya Allah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tapi PPT-nya nanti dikirim ya Ustaz? Insya Allah, insya Allah. Nah, nanti bisa di print juga tabel di PowerPoint-nya bisa. Nanti saya kirim dalam bentuk PDF bisa. Insya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Nah, sebelum ditutup, ikhwan dan akhwat, saya ingin menyampaikan. Jadi ada program satu bulan itu 2 kali setiap Jumat. Jadi program tapi tidak wajib ya. Ini sunnah saja. Kebetulan Jumat Mubarak gitu ya. Jumat di mana kita ini dianjurkan banyak beramal soleh. Nah, saya membuat program untuk sodakoh Jumat 5.000. Tapi satu bulan hanya 2 kali. Saya share di grup Metode Al-Munir. Nanti untuk kas, nanti kita bikin kajian selain saya sebagai pengajar. Nanti saya mengundang ustadz-ustadz yang berkompeten di bidangnya. Misalnya kita buka kajian fikih atau buka kajian yang lainnya. Nah, modalnya dari kas tersebut gitu. Tapi tidak wajib seandainya ada rezeki 5.000 Jumat pertama dan ketiga. Nah, gitu. Hitung-hitung kita masuk ke kenceng masjid lah begitu ya. Cuma ke Al-Munir tapi nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan ta'lim begitu. Nah, tapi juga tidak perlu minder karena 5.000 mah kecil gitu ya, saya nggak enak gitu, malu. Enggak, justru 5.000 itu kalau kita kan peserta banyak nih, 5.000 ngumpul kan jadi besar juga gitu. Dan baginda bersabda sebaik-baik amal itu bukan yang banyaknya tapi sedikit tapi dawam gitu. Itu insya Allah akan saya manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan di Al-Munir begitu. Karena mungkin ke depan kalau saya ingin membuka kelas Al-Munir, nanti saya juga eh, memberdayakan tim yang lain gitu. Jadi tidak selalu saya yang mengajar, dan karena tim yang lain tentu saya perlu untuk mukafaah ataupun transport untuk beliau begitu ya, untuk Zoom dan sebagainya. Itu barangkali mudah-mudahan ikhwan dan akhwat berkenan. Kalau kebetulan saja, kalau kebetulan sedang ada rezeki ingin infak begitu, ada kesempatan boleh jazakumul khair. Tapi tidak wajib sifatnya gitu. Itu ya. Ini saya informasikan seperti itu. Nah, kemudian ke depan jangan lupa di Murojaah kita hanya tinggal beberapa pertemuan. Nanti ada ujian. Ujiannya i'rab seperti tadi. Seperti tadi i'rab. Nah, ujiannya take home, bawa ke rumah, boleh lihat buku, boleh lihat rekaman. Nah, gitu. Nanti kalau nilainya di atas 50 dapat sertifikat. Insya Allah. Gitu. Nanti kita boleh naik level setelah dapat sertifikat, ada 8 level. Tuh. Itu saja barangkali kita tutup dengan Afwan, boleh nanggapin kifaratul sedikit majelis. Ustaz? Boleh gimana? Boleh. Tadi untuk infak setiap Jumat, tadi Ustadz kan membuka 2 kali Jumat ya, Jumat pertama dan Betul. Jumat ketiga. Betul. Nah, kalau saya hanya Jumat pertama aja boleh nggak Ustadz?
Boleh, nggak apa-apa. Jadi cuma Masalahnya juan pertama saja. menunggu pensiun, jadi kan rekening itu dikosongkan, takut bunganya bagaimana gitu, jadi diambil semua, jadi sampai akhir bulan itu kosong gitu kan, jadi satu kali aja Jumat pertama aja gitu. Ah, gitu boleh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Tidak masalah. Iya. Alhamdulillah. Boleh Gitu. Ustaz, misalnya ditabung dulu di rumah gitu, terus nanti disetorkan. Ah, boleh, Boleh Ustaz? tidak apa-apa. Oke, syukran Ustaz. Jadi Ya Bu ya, kapanpun, masa jadi 5.000 kita kirim ya Ibu ya, nggak enak ya. mungkin, tapi tidak apa-apa kok. Saya sengaja nominalnya kecil supaya kita bisa leluasa gitu infaknya. Kan kalau besar mungkin juga, apalagi kan sekarang ekonomi sedang kurang bagus ya gitu. Jadi insya Allah walaupun kecil tapi sangat bernilai gitu insya Allah gitu. Jadi 5.000 pun tidak masalah. Tapi kalau misalnya mungkin tanggung ya karena harus transfer gitu. Banknya bukan Iya, soalnya ada kan biaya. subuh kita ada infak subuh gitu Ustaz yang dicelengkan gitu kan. Nah, jadi setiap subuh itu selesai atau sholat atau sebelum sholat kita sodakoh gitu kan, sodakoh subuh. Nah, nanti kan itu bisa kita pakai, cuman kirimnya itu sekali sebulan gitu. Kita boleh insya Allah insya Allah. Afwan, Kalau Ustaz. kulihat jazakumullah khairan kepada semuanya. Yang penting eh, apa namanya hadir dan belajar lah itu yang paling penting ya. Jazakumullah khair. Kalau misalnya ada rezeki infak, alhamdulillah. Semoga jadi tambahan pahala untuk kita semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz. Baik.